Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Bapak Didik Prasetya SSI MSI, yang saya hormati Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Ahmad Terjito, mahasiswa D3 TLM A15 dengan NIM 211310837. Di sini saya akan mempresentasikan alat tes cepat molekuler khusus pemeriksaan TB yang ada di RSUD Kabupaten Buleleng, khususnya di Laboratorium Patologi Klinik. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai presentasinya. Sebelumnya, saya akan share screen terlebih dahulu materi presentasi saya. Untuk alat TCM ini, nama merek dagangnya adalah GenExpert, di mana salah satunya digunakan untuk memeriksa TB. Alat ini sering disebut Expert MTB Reef. Fungsi alat Expert MTB Reef berfungsi untuk mendeteksi keberadaan dari kompleks DNA bakteri Mycobacterium tuberculosis dan resistensi bakteri tersebut terhadap pengobatan dengan rifampicin. Secara spesifik lagi, Expert MTB Reef mendeteksi gen RPOB yang berhubungan dengan resistensi bakteri MTB terhadap rifampicin. Expert MTB Reef merupakan tes in vitro diagnostik dengan hasil semi kuantitatif. Expert MTB Reef digunakan untuk diagnosa pasien terduga TB. Teknologi GenExpert. Alat ini menggunakan teknik real-time PCR dengan pembacaan fluoresensi. Dilakukan tanpa perpindahan cairan antara cartridge dengan instrumen atau disebut dengan closed system. Dilengkapi teknologi ultrasonic horn untuk melisiskan membran sel bakteri. Sistem internal kontrolnya yang terintegrasi di dalam cartridge, artinya tidak membutuhkan eksternal positif maupun negatif kontrol terpisah. Untuk reduksi data dan interpretasi hasil dilakukan secara otomatis. Ada berbagai macam tipe dari alat ini, yaitu GX1, GX2, GX4, GX16, dan GX Infinity. Ini berdasarkan jumlah modul atau jumlah ruangan yang ada di dalam mesinnya. Di tempat kerja saya hanya tersedia tipe GX4. Artinya ada 4 modul dan maksimal 4 sampel yang bisa dikerjakan sekali running. Untuk komponen alat. Komponen GenExpert ini terdiri dari modul GenExpert, sistem komputer yang dilengkapi dengan software dan barcode scanner, cartridge, dan aksesoris yang direkomendasikan yaitu UPS dan printer. Kita mengenal dengan modul. Di tempat kerja saya ada 4 modul. Jika salah satu modul ini kita buka, maka tampilannya akan seperti ini. Ada plunger motor, ada motherboard, ada I-core, ada cartridge inserter, ada valve drive motor, ada ultrasonic horn. Jika cartridge inserter ini kita buka, maka tampilannya akan seperti ini. Ada VCR slot yang berfungsi sebagai tempat ekor cartridge-nya masuk. Ada besi yang namanya plunger rod yang masuk dari atas ke dalam cartridge, di mana berfungsi sebagai alat mencampur sampel dan reagennya. Kemudian ada valve drive weight yang berfungsi untuk menggerakkan si cartridge, di mana kita tahu kalau cartridge-nya tersebut banyak ruangan-ruangan. Dia akan berputar untuk mengarahkan plunger rod
menjalankan fungsinya, atau dengan kata lain mengatur aliran fluida di antara kolom-kolom berbeda dan kolom PCR. Untuk ultrasonic horn, ini berfungsi untuk melisiskan membran sel bakteri. Sekarang kita mengenal yang namanya cartridge. Cartridge ini tersusun dari bagian-bagian cartridge, yaitu ada penutup, ada processing chamber yang berisi reagen, primer dan probe, buffer dan sampel. Ada amplification tube, tempat terjadinya siklus PCR, serta pembacaan hasil reaksi. Ada valve body, tempat berpindahnya cairan antar ruangan di dalam cartridge. Ada kaki sebagai dudukan cartridge. Jika penutup ini kita buka, kemudian kita lihat dari atas, maka akan terlihat seperti ini. Cartridge terdiri dari 11 ruangan. Masing-masing ruangan berfungsi untuk preparasi sampel dan penyimpanan reagen basah dan kering. Nanti sampel dimasukkan ke ruang nomor 3. Kemudian untuk teknik pemeriksaan pada TCM ini sama dengan teknik PCR. Hanya saja semua stepnya dari washing sampai analisis data dilakukan oleh alat, kecuali preparasi sampelnya. Kemudian mari kita lihat sampel pasiennya dan preparasinya. Untuk sampel dan persyaratan, expert MTB Reef menggunakan sampel dahak, baik langsung maupun induksi, dengan syarat ditampung dengan pot dahak bertutup ulir, baru, bersih, dan bermulut lebar. Volume minimal 1 ml, tidak mengandung darah, tidak mengandung makanan atau partikel padat lainnya. Kemudian sampel ini akan dicampur dengan sampel reagen, di mana jika sampel tersebut adalah sekutum, maka sampel reagen akan ditambahkan ke dalam sekutum dengan perbandingan 2:1. Kemudian dikocok, diinkubasi sampai homogen. Selanjutnya ditransfer ke dalam cartridge menggunakan pipet yang telah disediakan. Jika sampel tersebut adalah sputum, induksi sputum, maka sampel tersebut disentrifuge terlebih dahulu. Kemudian 0,5 ml sedimen akan ditambahkan 1,5 ml sampel reagen, kemudian dikocok. Selanjutnya diambil 2 ml atau ditransfer ke dalam cartridge menggunakan pipet transfer yang telah disediakan. Bagaimana arus proses kerja cartridge? Saat cartridge dimasukkan ke dalam modul atau alat, maka proses kerja sistem TCM akan berjalan, di mana spesimen bergabung dengan SPC. Selanjutnya filter menangkap spesimen dengan SPC, kemudian ekstraksi akan berjalan dengan cara melisiskan sel secara ultrasonik, kemudian elusi DNA bercampur dengan breakdown bed reagen. Selanjutnya terjadi proses amplifikasi PCR dan pendeteksian. Hasil diperoleh dalam kurun waktu kurang lebih 2 jam. Cara pengoperasian alat. Cara menyalakan alat TCM. 1. Nyalakan UPS dengan menekan tombol power selama beberapa detik. Hidupkan alat TCM dengan menekan tombol on yang berada di bagian belakang alat hingga lampu warna biru yang ada di depan alat menyala. Yang ketiga, nyalakan komputer dengan menekan tombol power. Akan terdengar bunyi pada alat TCM.
yang menandakan bahwa telah terjadi koneksi antara alat TCM dengan komputer. Yang keempat, nyalakan layar monitor. Yang kelima, pada halaman utama Windows, pilih username CP dan ketik CPHD untuk kolom password. Yang keenam, tunggu sampai program GXDX berjalan secara otomatis. Selanjutnya, klik menu cek status. Pastikan status semua modul adalah available. Setelah memastikan komputer dan alat TCM telah menyala, serta telah menjalankan program GXDX, pada halaman utama GXDX System, klik Create Case. Maka akan muncul kotak dialog Please Scan Cartridge Barcode. Pindai barcode cartridge menggunakan barcode scanner dengan cara menekan tombol warna kuning pada barcode scanner itu, atau pilih manual entry untuk memasukkan 16 digit nomor seri cartridge. Setelah nomor seri cartridge masukkan NIK pada kolom pasien ID, dan bila tidak ada, maka menggunakan nomor identitas sediaan. Pada kolom sampel ID, masukkan nomor urut register TB04 underscore nama underscore umur. Bagian select modul akan terisi secara otomatis. Petugas lab tidak perlu mengubahnya. Kemudian klik Start Test. Selanjutnya, lampu warna hijau di alat tes cepat molekuler ini akan berkedip-kedip pada modul yang telah terpilih secara otomatis. Buka pintu modul dan letakkan cartridge TCM. Tutup pintu modul dengan sempurna hingga berbunyi klik. Pemeriksaan akan dimulai dan lampu hijau akan tetap menyala tanpa berkedip. Pemeriksaan akan berlangsung kurang lebih 2 jam. Saat pemeriksaan selesai, lampu akan mati secara otomatis dan pintu modul akan terbuka secara otomatis. Buka pintu modul dan keluarkan cartridge. Cartridge yang telah dipakai harus dibuang ke tempat sampah sesuai dengan SOP yang telah diterapkan oleh masing-masing institusi. Kemudian, petugas dapat melihat hasil pemeriksaan dengan cara klik View Result pada menu GXDX. Untuk memilih pemeriksaan, maka klik View Test. Selanjutnya, setelah klik View Test, maka akan muncul kotak dialog Select Test to be viewed. Pilih pemeriksaan yang diinginkan. Kemudian, klik OK, maka hasil pemeriksaan akan muncul seperti ini. Selanjutnya, interpretasi hasil. Mari kita lihat algoritma deteksi pada cartridge. Setelah cartridge masuk ke dalam modul, maka akan dilakukan PCC, yaitu Probe Check Control, di mana kita tahu PCC itu berfungsi untuk memastikan proses rehidrasi reagen, pengisian tabung PCR pada cartridge, integritas probe, dan stabilitas die. Di sini juga nanti ada namanya SPC, di mana SPC ini berfungsi sebagai kontrol proses yang adekuat terhadap bakteri target, serta untuk memonitor keberadaan penghambat reaksi PCR. Mari kita lihat. Pada saat probe check, dia mengeluarkan file, terdeteksi file, maka hasil yang dikeluarkan adalah error. Nanti dirujuk ke buku panduan error. Kemudian, pada probe check terdeteksi pas, maka akan dilakukan pendeteksian probe ABCDE. Pendeteksian probe ini. Jika lebih atau sama dengan 2 probe positif dan delta CT kurang dari 2 antara kedua probe tersebut, maka MTB detected, artinya terdeteksi.
Kemudian, jika salah satu probe tidak terdeteksi atau delta CT lebih besar daripada 4 antara dua probe, maka hasil yang keluar akan rip resistant detected. Kemudian, jika semua probe terdeteksi dan delta CT kurang dari 4 antara semua probe, maka hasil yang keluar adalah rip resistant not detected. Kemudian, jika kurang dari 2 probe positif atau delta CT lebih dari 2 antara semua probe yang terdeteksi, maka kita lihat SPC. Jika SPC mengeluarkan pas, artinya hasil yang akan dikeluarkan adalah MTB not detected. Jika SPC negatif, maka hasil yang keluar adalah invalid. Di sini, jika tes terhenti karena listrik mati atau karena tertutup di softwarenya, maka hasil yang keluar adalah no result. Dari semua hasil itu akan disandingkan dengan semi kuantitatif dengan membandingkan CT ring. Artinya, MTB yang terdeteksi akan disandingkan dengan high, medium, low, maupun very low, di mana kita tahu kalau high yaitu CP-nya kurang dari 16, medium 16 sampai 22, low 22 sampai 28, very low lebih besar dari 28. Kemudian dari hasil ini kita menuju ke panduan pelaporan hasil deteksi rimpapisin. Jika hasilnya MTB detected, rip resistant detected, interpretasinya DNA MTB terdeteksi, mutasi gen RPUB terdeteksi, kemungkinan besar resisten terhadap rimpapisin. Tindak lanjutnya, lanjutkan sesuai dengan alur diagnosis TB resisten obat. Kemudian, jika hasilnya MTB detected rip resistant not detected, maka interpretasinya DNA MTB terdeteksi, mutasi gen RPUB tidak terdeteksi, kemungkinan besar sensitif terhadap rimpapisin. Maka tindak lanjutnya adalah lanjutkan sesuai dengan alur diagnosis TB biasa. Jika hasilnya MTB detected rip resistant indeterminate, maka interpretasinya DNA MTB terdeteksi, mutasi gen RPOB atau resistensi rimpapisin tidak dapat ditentukan karena sinyal penanda resistensi tidak cukup terdeteksi. Tindak lanjutnya, ulangi pemeriksaan secepatnya menggunakan spesimen dahak baru dengan kualitas yang baik. Jika hasilnya MTB not detected, interpretasi hasilnya adalah DNA MTB tidak terdeteksi. Tindak lanjutnya, lanjutkan sesuai alur diagnosis TB. Jika hasilnya invalid, interpretasinya keberadaan DNA MTB tidak dapat ditentukan karena kurva SPC tidak menunjukkan kenaikan jumlah amplikon. Proses sampel tidak benar, reaksi PCR terhambat. Tindak lanjutnya, ulangi pemeriksaan dengan cartridge dan spesimen dahak baru. Pastikan spesimen tidak terdapat bahan-bahan yang dapat menghambat PCR. Selanjutnya, jika hasil error, interpretasinya keberadaan DNA MTB tidak dapat ditentukan, quality control internal gagal, atau terjadi kegagalan sistem. Tindak lanjutnya, ulangi pemeriksaan dengan cartridge baru. Pastikan pengolahan spesimen sudah benar. Jika hasilnya no result, interpretasinya keberadaan DNA MTB tidak dapat ditentukan karena data reaksi PCR tidak mencukupi. Tindak lanjutnya, ulangi pemeriksaan dengan cartridge baru.
Kemudian kita beranjak ke kelebihan dan kekurangan alat. Kelebihan, sensitif tinggi, cepat, hasil dapat diketahui dalam waktu kurang dari 2 jam. Dapat mendeteksi secara simultan atau bersamaan adanya bakteri MTB dan resisten terhadap rifampicin yang merupakan salah satu obat anti tuberkulosis yang paling sering digunakan. Bila mengerjakan lebih dari 1 sampel sekaligus, tergantung tipe alatnya. Bisa GX1, bisa GX2, bisa GX4, dan seterusnya. Kekurangannya, harga cartridge mahal. Belum semua lab bisa menyediakan alat. Pemeriksaan tidak ditujukan untuk menentukan keberhasilan atau pemantauan pengobatan. Hasil dipengaruhi oleh cara pengumpulan, pengolahan, penyimpanan spesimen, serta kemampuan petugas laboratorium. Dipengaruhi oleh adanya idosain, musin, ethambutol, guaifenesin, dan oil-3. Catatan untuk perlu diperhatikan dan analisa lebih lanjut. 1. Pemeriksaan TCM dengan expert MTB RIF tidak ditujukan untuk menentukan keberhasilan atau pemantauan pengobatan. Hasil negatif tidak menyingkirkan kemungkinan TB. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan sejalan dengan pemeriksaan biakan TB untuk menghindari risiko hasil negatif palsu dan untuk mendapatkan isolat MTB sebagai bahan identifikasi dan uji kepekaan. Hasil yang ketiga, hasil positif tidak selalu mengindikasikan keberadaan mikroorganisme hidup. Yang keempat, deteksi MTB kompleks dipengaruhi oleh jumlah mikroorganisme dalam spesimen. Hasil sangat dipengaruhi cara pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan spesimen. Yang kelima, kinerja pemeriksaan expert MTB RIF tergantung dari kemampuan petugas lab, yaitu bagi kita PLN, dan kepatuhan terhadap instruksi kerja, sehingga seluruh petugas lab harus mendapatkan pelatihan terlebih dahulu. Yang keenam, dokter yang mengambil keputusan medis harus menginterpretasi hasil pemeriksaan expert MTB RIF sesuai dengan riwayat medis pasien, gejala, dan tanda yang ditemukan, serta hasil dari diagnostik lainnya. Demikianlah presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan. Rahayu. Terima kasih.